Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, perguruan tinggi terus mendorong mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat melalui program berbasis pengabdian. Salah satunya diwujudkan melalui KKN tematik yang difokuskan pada isu ekonomi dan lingkungan. Sebanyak 182 mahasiswa diterjunkan untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata tematik ke-6 Universitas Semarang selama 2 bulan di 2 kecamatan yang ada di kota Semarang. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Candisari di Kelurahan Jomblang dan Tegalsari, serta Kecamatan Semarang Selatan di Kelurahan Lamperlor dan Peterongan. Mahasiswa dari 6 fakultas kelas pagi maupun sore turut serta dalam pelaksanaan KKN tematik ini. Program ini mengusung tema integrasi penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat. Subtema yang dijalankan mencakup ketahanan lingkungan, manajemen sampah, serta mitigasi bencana. Selain itu, mahasiswa juga akan mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan pengembangan UMKM. Jadi pelepasan KKN tematik pada hari ini nanti kami menerjunkan 182 mahasiswa KKN selama 2 bulan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Candisari di 2 kelurahan di Jomblang dan Tegalsari, kemudian Kecamatan Semarang Selatan di Kelurahan Lamperlor dan Peterongan. Mereka terdiri dari 6 fakultas, baik kelas pagi maupun kelas sore. Kemudian untuk temanya adalah integrasi penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui KKN tematik. Adapun subtemanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketahanan lingkungan, manajemen sampah, dan mitigasi bencana. Tema yang kedua, penguatan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan UMKM. Selama pelaksanaan KKN tematik ini, seluruh mahasiswa mendapatkan jaminan asuransi BPJS. Berbeda dengan KKN reguler, program KKN tematik ini dapat dikonversi menjadi 9 hingga 10 SKS, menyesuaikan dengan program kerja dan mata kuliah yang diambil mahasiswa. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata sekaligus meningkatkan pengalaman belajar di tengah masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan rangkaian kunjungan kerja intensif ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua baru-baru ini. Kunjungan ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan konektivitas di kawasan timur Indonesia. Dalam kunjungannya, Gibran Rakabuming meninjau sejumlah proyek strategis guna memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dan laut. Di Nabire, Papua Tengah, Wapres meninjau pengembangan Bandara Dau Aturure yang diproyeksikan mampu mendukung peningkatan kebutuhan transportasi udara di wilayah tersebut. Selain itu juga mengunjungi dermaga niaga pelabuhan Nabire dan meminta fasilitas tersebut menjadi simpul pertumbuhan ekonomi kawasan. Kunjungan berlanjut ke Mimika dengan agenda peninjauan sentra pendidikan di Timika, serta interaksi langsung dengan para siswa di asrama. Di Sorong, Wapres meninjau aktivitas pasar ikan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, agenda juga mencakup kunjungan ke Raja Ampat dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan nasional. Kami sebagai pembantu Presiden berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Apalagi sekarang sudah ada komite, sudah ada BP3OKP, semuanya kompak bahu-membahu untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Kita sudah lihat pembangunan rumah sakit, kampung nelayan, sekolah-sekolah. Kita juga lihat program seperti MBG dan lain-lain. Kita pastikan program-program dari Bapak Presiden ini berjalan dengan baik di Papua. Dan yang paling penting, program ini semuanya impactful untuk warga Papua. Mas, soal beberapa isu terkait belakangan di mana Isu apa? tokoh nasional Pak Yusuf Kala menyebutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden
berkat dirinya. Tapi ditetis, dan kita tahu bahwa saat ini demokrasi di negara kita juga terus dijunjung, dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ke satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Pembangunan kantor, kita pastikan sekali lagi tugas kita sekarang fokus membantu Bapak Presiden, fokus melakukan percepatan pembangunan di Papua. Dan tadi selama 3 hari teman-teman media bisa lihat sendiri perkembangan di Papua di 5 tempat yang saya sebut tadi seperti apa. Dan sekali lagi masukan-masukan, evaluasi dari seluruh warga, terutama warga Papua, ini sangat berarti untuk kita semua. Ya, terima kasih. Di tengah kunjungan tersebut juga muncul aspirasi dari pemuda Katolik Papua Tengah yang mendorong pendekatan dialogis dan humanis dalam penyelesaian persoalan keamanan di Papua. Rangkaian kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di provinsi-provinsi baru di wilayah Papua. Pemerintah akan mulai melakukan pembangunan 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 7.000 ton sampah per hari dan menjadi bagian dari upaya nasional pengelolaan sampah berbasis energi. Pembangunan 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik akan dilakukan di Kota Bekasi, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Denpasar dan Bandung Raya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut, setiap lokasi ditargetkan mampu mengolah lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Secara rinci, Denpasar akan mengolah sekitar 1.200 ton sampah per hari. Kota Bekasi ditargetkan mencapai 1.400 ton per hari, sementara Bogor Raya hingga 1.500 ton per hari. Untuk wilayah Yogyakarta Raya, kapasitas pengolahan mencapai 1.000 ton per hari dan saat ini telah memasuki tahap lelang sejak awal April 2026. Sementara itu, Bandung Raya menjadi proyek terbesar dengan kapasitas hingga lebih dari 2.000 ton per hari, melayani sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selain 5 proyek tersebut, pembangunan PISEL di Kota Palembang telah mencapai 74% dan ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026. PISEL merupakan bagian dari strategi nasional pengolahan sampah yang diatur dalam Perpres 109/2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari atau lebih dari 1.000 ton per hari. Jadi memang mesin PISEL ini baru bisa berfungsi kalau satu, ada timbunan sampah yang cukup besar untuk diolah, yang kedua konsisten dalam suplai, makanya dibikin aglomerasi untuk memenuhi 2 syarat tersebut. PISEL diharapkan mampu secara signifikan mengurangi volume residu sampah sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai EBT. Pemerintah menargetkan pembangunan PISEL di 30 lokasi hingga tahun 2029. Jika terrealisasi, kapasitas pengolahan sampah menjadi energi diperkirakan mencapai 33.000 ton per hari atau sekitar 23% dari total sampah nasional. Program ini diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Penutupan total jalan nasional di Turunan Gombel Lama, Kota Semarang selama 7 bulan ke depan tak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas. Kebijakan ini juga memicu kegelisahan pelaku usaha kecil yang mengandalkan arus kendaraan sebagai sumber penghasilan. Penutupan ruas jalan nasional Turunan Gombel Lama di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, resmi diberlakukan sejak 20 April 2026.
Penutupan ini dilakukan untuk mendukung proyek perbaikan struktur jalan dan sistem drainase. Selama masa penutupan, rekayasa lalu lintas diterapkan dengan sistem 2 arah 1 jalur di Jalan Gombel Baru. Kebijakan ini membuat arus kendaraan melambat dan menyebabkan antrean panjang terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Di tengah kemacetan yang terjadi, dampak lain mulai dirasakan oleh warga sekitar. Para pedagang mengaku jumlah pembeli menurun drastis sejak akses jalan ditutup. Sebagian besar pelaku usaha kecil mengandalkan pelanggan dari pengguna jalan, seperti sopir dan pekerja yang melintas. Dengan berkurangnya arus kendaraan, pendapatan mereka ikut tergerus. Kekhawatiran juga muncul terkait lamanya durasi proyek yang diperkirakan mencapai 7 bulan. Kondisi ini dinilai berpotensi memperpanjang masa sulit bagi para pedagang jika tidak diimbangi solusi pendukung. Selain itu, sejumlah warga menilai sosialisasi terkait penutupan jalan belum sepenuhnya dipahami. Mereka juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait bantuan atau kompensasi bagi pihak yang terdampak. Kita sedikit-sedikit nambah ya. Siapa tahu ada yang lewat, ada apa. Kalau penutupan jalan total itu kan kita juga susah. Soalnya ini mata pencarian satu-satunya. Itu dari pihak yang apa? Untuk perbaikan jalan kan kita juga belum tahu kepastiannya gimana. Kemarin isu-isu katanya tuh udah ada, tapi untuk ke depannya belum tahu. Kemarin saya tanya-tanya dari Pak RT saya, udah ada kompensasi Bu, katanya belum. Tapi untuk ke depannya ya mungkin ya keinginan kita sih untuk ada kompensasi Mbak ya. Kalau terdampaknya ini iya ya Mas, soalnya kan ditutupnya total buat yang kayak kendaraan besar-besar seperti truk-truk kan biasanya kan mampir untuk makan atau beli kopi atau beli rokok. Nah ini untuk kedepannya 7 bulan itu kan pastinya kan nggak ada pemasukan dari transport yang biasanya untuk beli itu. Oh kalau untuk yang minuman atau makanan sih lumayan ya Mas. Persentasenya berapa? Sekitar 500-an tuh ada. 500-an. Nah, terus paling banyak itu yang di rokok-rokok Mas. Kayak supir truk atau ojol, terus kayak pegawai-pegawai kalau mau berangkat kerja itu sering habis sarapan juga. Menanggapi hal tersebut, BPPCN Jateng DIY menegaskan bahwa proyek perbaikan Jalan Gombel Lama merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, proyek ini tidak disertai dengan skema kompensasi bagi warga maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. Ya, kemarin banyak pertanyaan seperti ini memang Pak. Jadi kami sudah sampaikan karena ini memang untuk jalannya kepentingan umum ya Pak. Selesai jalan, jalannya jadi orang bisa lewat gratis. Jadi nggak ada bayar, nggak kayak jalan tol kan bayar atau hal-hal komersial lain itu nggak ada. Kami juga bekerja ini juga untuk kepentingan umum. Jadi untuk warga-warga yang terkena dampak, kami mohon pengertiannya. Kami beri solusi juga sebatas yang sesuai aturan. Memang kita juga nggak bisa ada kompensasi karena memang tidak ada aturan yang memfasilitasi itu. Jadi tidak ada pembebasan tanah juga, tidak ada pelebaran jalan, tidak ada. Seperti itu. Hana Nurifa melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum bersama perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Kegiatan ini membahas peluang studi dan kolaborasi global di bidang pendidikan dan sains. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar public lecture bertajuk Indonesia Netherlands Relation on Higher Education and Science, Jumat 10 April 2026. Bertempat di ruang Senat lantai 2 Rektorat Unhas dan dihadiri Sivitas Akademika Unhas. Kuliah umum itu menghadirkan Education and Science Counselor Embassy Kingdom of the Netherlands, Yvonne Clark, serta Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc. Dalam pemaparannya, Yvonne menyampaikan komitmen pemerintah Belanda untuk terus mendorong penguatan kerjasama pendidikan tinggi dengan Indonesia, khususnya Universitas Hasanuddin. Menurutnya, Unhas saat ini telah tergabung dalam jaringan Indonesia Netherlands Knowledge House yang menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi kedua negara.
Hello, my name is Vonne Klerks. I'm Education and Science Counselor in the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Jakarta. And I'm so honored to be here in Makassar today and to also be in Unhas University. Very happy to support Unhas University in the collaboration with Dutch universities. Unhas recently joined the Indonesia-Netherlands Knowledge House, which is a network of Indonesian and Dutch universities that want to do further collaboration. And from the embassy, we try to support that collaboration within the Indonesia-Netherlands Knowledge House, but also wider than that. So see what are the ambitions of Unhas University and how can we help bridge together with Indonesia and the Netherlands for Unhas. Thank you. Selain itu, pihak kedutaan juga berperan dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan akademik untuk memperluas kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan. Rektor Unhas menyambut positif kegiatan itu sebagai langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor pendidikan dan sains. Kegiatan itu juga memberikan informasi kepada peserta terkait peluang studi di Belanda, termasuk beragam universitas, sistem pendidikan, serta akses beasiswa. So I'm so honored and happy and grateful that finally the visit happened after so many times that we try. And Ibu Yvonne adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya tentu, dan hari ini beliau berkomitmen untuk bagaimana Universitas Hasanuddin juga bisa menjadi bagian penting dari kerjasama antara Indonesia dan Belanda. We do hope that this visit will be the beginning of our even more productive collaboration. We have a principle here that let's make that collaboration to grow together, to be happy together. Thank you so much again, and looking forward to meeting you again. Tak hanya itu, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aspek tentang Belanda, mulai dari budaya, kondisi geografis, hingga sistem transportasi yang modern. Profesor Jamaluddin Jompa berharap mahasiswa dan sivitas akademika Unhas dapat memanfaatkan peluang kolaborasi global untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Harga sejumlah kebutuhan pokok di masyarakat naik. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar operasi pasar serentak di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kudus. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan langsung ludes diserbu warga dalam waktu kurang dari 1 jam. Seperti terlihat di kantor Kecamatan Jati, warga berbondong-bondong datang sejak pagi untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasaran. Seperti beras SPHP 5 kg seharga Rp56.500, minyak kita Rp15.700 per liter, dan LPG 3 kg Rp18.000. Operasi pasar murah serentak di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Kudus ini disambut antusias oleh warga. Terbukti, beras 21 ton, minyak kita 160 liter, dan gas LPG 3 kg 1.000 tabung ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Tingginya antusias warga membuat sejumlah warga tak kebagian bahan pokok yang dijual. Namun demikian, sejumlah warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini. Terlebih harga kebutuhan pokok kini tengah alami kenaikan dan memberatkan ekonomi warga. Tadi ya sempat sudah beli minyak sama beras, tapi mau kembali minyaknya kok sudah habis, katanya tinggal 2 karton. Adik kan mau beli gitu seantar, terus saya kembali mau beli gasnya. Dia bisa membantu walaupun sedikit. Bisa membantu yang sedikit. Cuman disayangkan nggak bisa beli banyak itu. Kalau nggak enak bisa ambil banyak. Murah, ya adanya gimana ya buat kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Terus murah banget lah pokoknya, dibanding pasaran seharganya ya lebih murah, jauh lebih murah dari ini. Ini beli apa sih tadi? Ini tadi beli beras 2. Ya. Harganya murah banget malah, harganya 56. Pemkab Kudus berharap operasi pasar ini mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan keringanan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu. Titiknya berada di 9 kecamatan, jadi ini nanti distribusi ke 9 itu. Jadi pada hari ini
serentak untuk operasi harga sebetulnya, supaya nanti stabil di masyarakat. Ini untuk saat ini berbarengan dengan gas dan minyak, sama minyak kita, sama beras SPHP. Ya. Jadi masing-masing kecamatan nanti kita distribusi untuk itu. Pokoknya untuk masing-masing kecamatan untuk SPHP 21 ton. Ya, 21 ton masing-masing kecamatan. Terus untuk minyak kita 14 dus atau 168 liter. Terus untuk LPG sekitar 1000 tabung. Jadi silakan masyarakat memanfaatkan hari ini. Rencananya operasi pasar akan terus digelar secara rutin di seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus. Diharapkan program ini mampu menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari, USM TV. Pemirsa, melalui food truck, sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat menjadi duta kuliner, memperkenalkan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen, food truck milik Muhammad Fahri Raja Bintang, menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan di Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA.